Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Dianti, NIM 1813000000295, kelas 4 PGSD E2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang model-model pengelolaan kelas. Apa saja sih yang akan kita bahas? 1. Penataan ruang kelas. 2. Formasi ruang kelas di SD. Pengaturan tempat duduk. Dalam belajar, siswa memerlukan tempat duduk. Tempat duduk mempengaruhi siswa dalam belajar. Bila tempat duduk bagus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, tidak berat, bundar, persegi panjang, dan sesuai dengan postur tubuh siswa, maka siswa dapat belajar dengan baik dan tenang. Menurut Novan Ardi Wiyani 2013, ada beberapa bentuk formasi. 1. Formasi tradisional atau konvensional. 2. Formasi auditorium. 3. Formasi chevron. 4. Formasi kelas bentuk U. 5. Formasi meja pertemuan. 6. Formasi konferensi. 7. Formasi pengelompokan terpisah atau breakout groupings. 8. Formasi tempat kerja. 9. Formasi kelompok untuk kelompok. 10. Formasi lingkaran. 11. Formasi periferal. Yang pertama, formasi tradisional atau konvensional. Bisa dilihat gambarnya seperti biasanya kita kalau di kelas-kelas SD itu. Formasi tradisional merupakan formasi yang pada umumnya hampir di setiap kelas pada sekolah-sekolah di Indonesia. Formasi ini dikatakan tradisional karena memegang penggunaan formasi ini sudah menjadi tradisi dari masa ke masa. Pada formasi tradisional, siswa duduk berpasang-pasangan dalam satu meja dengan satu kursi panjang atau dua kursi. Nah, formasi tradisional ini sangat tepat sekali dibentuk jika guru hendak menggunakan metode ceramah. Formasi auditorium. Formasi auditorium hampir sama dengan formasi tradisional. Perbedaannya pada formasi ini posisi tempat duduk siswa berderet memanjang ke samping bukan ke belakang, seperti pada formasi tradisional. Formasi auditorium ini memungkinkan semua siswa untuk mudah melihat pergerakan guru. Metode ceramah dan metode tanya jawab yang bersifat interaktif sangat tepat sekali digunakan dengan formasi kelas auditorium ini. Selanjutnya, formasi chevron. Formasi chevron ini membuat interaksi guru dengan siswa dan antar siswa lebih intensif sehingga siswa dapat menjalani kegiatan belajar mengajar dengan antusias, menyenangkan, dan fokus. Formasi ini cocok digunakan oleh guru jika guru hendak menyampaikan materi dengan metode ceramah, interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Selanjutnya, formasi kelas bentuk U. Formasi kelas bentuk U ini sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa sehingga mampu membuat siswa antusias dalam mengikuti kegiatan belajar. Dengan demikian, harapan keberhasilan kegiatan belajar mengajar dapat tercapai. Dalam formasi ini, guru merupakan orang yang paling aktif, bergerak dinamis ke segala arah, serta langsung berinteraksi secara berhadapan-hadapan dengan siswa. Formasi kelas bentuk U sangat tepat dilakukan kegiatan belajar yang dilakukan dengan diskusi, presentasi, dan kerja tim. Formasi meja pertemuan. Formasi meja pertemuan ini umumnya diselenggarakan di tempat-tempat pertemuan dan seminar. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam kelas yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Selanjutnya, formasi konferensi. Seperti di gambar, formasi konferensi dapat membuat siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas karena siswa akan menguasai jalannya kegiatan belajar mengajar. Sedangkan guru pada formasi ini hanya melontarkan tema yang harus dibahas, kemudian mengawasi dan sesekali mengarahkan siswa untuk bisa menjalankan kegiatan belajar. Formasi konferensi ini sangat baik digunakan ketika guru hendak menggunakan metode diskusi, debat aktif, dan tim kuis. Formasi pengelompokan terpisah atau breakout groupings. Jika ruang kelas memungkinkan atau cukup besar, guru dapat meletakkan meja-meja dan kursi yang mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecah menjadi beberapa tim. Hal tersebut disesuaikan dengan tema pengajaran yang cocok dengan formasi ini.
Tujuannya yaitu berusaha untuk memberikan upaya pendalaman pada sebagian siswa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan di dalam laboratorium yang mana setiap siswa duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktek di laboratorium. Selanjutnya, formasi kelompok untuk kelompok. Formasi kelompok untuk kelompok ini merupakan formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja persegi berukuran besar, atau bisa juga dengan membuat beberapa meja dijadikan satu membentuk meja besar, sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Susunan formasi kelompok untuk kelompok yang sangat memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat, atau observasi pada kegiatan kelompok. Formasi lingkaran. Formasi lingkaran ini merupakan pengaturan tempat duduk yang disusun melingkar tanpa menggunakan meja dan kursi. Formasi lingkaran ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok yang mana guru sebagai seorang manajer kelas memiliki peran untuk membimbing dan mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar tersebut. Formasi periferal. Seorang guru menginginkan siswanya memiliki tempat untuk menulis. Guru menggunakan formasi duduk periferal, yaitu meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.